Sempat gagal berangkat karena insiden sayap pesawat yang terbakar. 220 jemaah kloter 6 asal Kabupaten Pinrang dan Kota Makassar akhirnya diberangkatkan dari embarkasi Makassar. Sebelumnya, saudara, mereka ini gagal berangkat pada Rabu malam karena pesawat kloter 6 digunakan jemaah kloter 5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail membenarkan batalnya pemberangkatan kloter 5 berdampak terhadap jadwal pemberangkatan kloter 6 dan 8 hingga 10 karena pesawat kloter 6 digunakan kloter 5, sehingga kloter selanjutnya ini menunggu kedatangan pesawat lainnya. Pemberangkatan kloter 6 karena pesawat kloter 6 digunakan oleh kloter 5. Untuk itu kloter 6 kita sudah berangkatkan tadi subuh sesuai dengan jadwal 03.50 kami berangkat take off sebanyak 220 jamaah. Nantinya sisa dari kloter 6 230 jamaah akan kita berangkatkan di hari ini jam 21.00. Kementerian Agama telah melayangkan teguran keras atas insiden percikan api di pesawat jemaah calon haji asal Makassar. Lebih lengkap kami akan membahasnya di sore hari ini bersama dengan Juru Agama Ana Hasbi melalui sambungan telepon dan juga pengamat penerbangan Alvin Lee. Selamat petang Bu Ana dan juga selamat petang Pak Alvin. Selamat petang. Saya ke Bu Ana dulu. Bu Ana, selamat petang. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ana, ini kan kalau kita lihat ada 220 jemaah haji yang kemudian sempat gagal berangkat ya. Dan hari ini bagaimana kondisi mereka? Apakah sudah tiba di Madinah? Bagaimana kondisi mereka, Bu Ana? Ya, sebetulnya jadi dari kloter yang kemarin itu total memang ada 440 jemaah. Jadi dibagi menjadi 2 kloter. Dan kedua kelompok terbang itu sudah mendarat. Jadi yang gelombang keduanya itu tiba di Madinah itu sekitar jam 6 waktu Madinah atau jam 10 waktu Indonesia bagian barat. Begitu, dan alhamdulillah semua selamat. Jadi seluruh jemaah yang kemudian sempat tertunda keberangkatannya semuanya sudah tiba di Madinah. Alhamdulillah begitu ya Bu Ana ya. Bu Ana, ini kan insiden baru pertama kali terjadi. Bisa diceritakan sebenarnya bagaimana kronologi singkatnya? Jadi yang kami tahu ini memang kemarin sore ya, kami dengar ketika kami masih di kantor kebetulan dan ada laporan masuk dari Makassar, dari Ujung Pandang, bahwa ada pesawat ketika take off itu ada percikan api gitu di pesawatnya. Itu sudah dilihat orang, tapi kan memang pesawat itu tidak bisa langsung berhenti, ya. Jadi sehingga dia harus berputar dulu di udara sebelum mendarat, gitu. Jadi sekitar 1 jam karena memang katanya kalau ada beban berat dan afturnya penuh itu malah berbahaya kalau langsung turun. Nah terus kemudian 1 jam kemudian kami dapat kabar lagi, dapat update bahwa sudah mendarat dengan selamat dan para jemaah pun sudah mendarat dengan selamat. Namun begitu kami juga di sini kan jadi was-was gitu ya dengan kabar seperti itu. Itu artinya kan pesawat memang tidak layak terbang. Itu sebabnya kami kemarin segera menggelar rapat koordinasi dan mengundang pihak Garuda juga. Oke, berarti sudah ada rapat koordinasi dan juga mengundang pihak dari Garuda Indonesia begitu ya Bu Ana. Saya ke Pak Alvin. Pak Alvin, ini kalau kita lihat ya kan peristiwa semacam ini kemudian bisa dikatakan cukup membahayakan begitu ya, pesawat tiba-tiba mengeluarkan api begitu. Sebenarnya tidak ada pemeriksaan dulu sebelum take off atau seperti apa bisa sampai seperti ini? Baik Mbak, jadi setiap pesawat sebelum berangkat itu semua unsur dilakukan pemeriksaan, sistem kelistrikan, sistem hidrolis, termasuk juga permesinan. Nah, kita ini kan sekarang belum tahu ya apa yang menyebabkan terjadinya terbentuknya api di mesin itu, bisa terbakar. Apakah itu karena kerusakan pada mesin atau apakah terjadi ada burung yang masuk misalnya, itu juga bisa menyebabkan masuk ke mesin, bisa menyebabkan terjadinya percikan api seperti itu. Nah, apa yang bisa dilakukan adalah pertama tentunya kemarin yang dilakukan sudah benar, pilot itu kan
mulai ada api itu ketika Take off. ini sedang take off ya, masih belum tinggal landas, tapi sudah tidak bisa dihentikan lagi, tetap harus tinggal landas dan sambil mengurangi beban ini bahan bakarnya kembali mendarat dan alhamdulillah semuanya selamat, tidak ada korban, tidak ada yang cedera. Nah, kemudian kedua adalah mesin yang rusak itu langsung dilepas, diganti mesinnya. Sedangkan mesin yang terbakar itu digunakan untuk penyelidikan apa yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Ini tentunya membutuhkan waktu. Tapi yang terpenting adalah pihak Garuda juga kemarin setahu saya langsung juga sudah mengirim pesawat pengganti dan mesin pengganti untuk pesawat tersebut. Oke, tapi kemudian sebelum take off kan pasti ada pemeriksaan dulu mengecek kondisi mesin pesawat. Apakah kemudian sebelum take off ini tidak ada indikasi akan ada peringatan atau alert sebelum take off ini? Iya, semua komponen itu termasuk roda dan mesin semuanya diperiksa ya, termasuk elektronik. Kalau ada yang tidak beres, pasti oleh dispatcher tidak akan dilepas. Oke, pesawat tersebut tidak akan diizinkan terbang. Nah, permasalahannya kan ketika pesawat ini mulai bergerak sampai ke landasan pacu, sampai bergerak pun semuanya normal. Hanya ketika sudah melaju, mendadak ada percikan api itu dan sampai sekarang kan belum diketahui apa penyebabnya. Kita harus menunggu hasil penyelidikan dulu. Kalau saya lihat dari video ini sangat mendadak sih, tidak, sebab kalau itu sesuatu yang sudah rusak ya, misalnya mesinnya tidak normal, pilot pasti akan membatalkan tinggal landas. Demikian, Mbak. Oke, saya ke Kementerian Agama. Bu Ana, ini dampak dari peristiwa ini bagaimana, Bu, dengan keberangkatan para jemaah? Iya, itu sebabnya ketika kemarin kami rapat koordinasi, kami sampaikan juga bahwa penundaan yang semacam ini, yang tiba-tiba ini berdampak sistemik. Seperti kita tahu, penyelenggaraan haji ini kan banyak gitu ya, kita persiapkan sudah jauh-jauh hari gitu. Jadi ada kelompok terbang. Lalu setiap kelompok terbang itu ada petugas kesehatan. Jadi harus itu setiap kelompok terbang harus didampingi. Nah, kalau ada peristiwa seperti ini, misalnya pesawat diganti dari yang besar menjadi kecil, pecah kloter istilahnya. Jadi harusnya misalnya petugas itu kan tadinya hanya 5, lalu nanti akan karena dijadi 2, dia akan harus nambah lagi petugasnya. Itu sebabnya kemarin kami menekankan kepada pihak Garuda untuk memperhatikan hal ini, karena perubahan sedikit saja gitu ya, perubahan itu dampaknya banyak. Misalnya karena ada keterlambatan, ini kan artinya kloter yang harusnya tiba itu ada selisih 18 jam dari waktu yang yang harusnya mereka ada di Madinah. Padahal di Madinah itu penginapan di blok 9 hari gitu. Nah, ini kan harus kita pikirkan lagi. Lalu juga nanti kan kita harus nunggu slot waktu penerbangan juga. Itu makanya karena ini masih di awal, kami sangat-sangat berharap agar Garuda memperhatikan hal-hal seperti ini. Karena ini dampaknya nanti panjang, bukan cuma di hari ini, nanti akan berdampak pada hari-hari selanjutnya, dan bukan hanya di Makassar saja, tapi ini dia bisa mempengaruhi penerbangan di wilayah lain, begitu. Khususnya di wilayah Sulawesi begitu ya, Bu Ana ya. Bu Ana, ini kan kalau kita lihat Kementerian Agama memang sudah melayangkan surat teguran keras begitu kepada Garuda Indonesia untuk kemudian melakukan perbaikan secara menyeluruh begitu. Sudah ada responkah dari Garuda sejauh ini? Kemarin memang maksudnya respon mereka memahami gitu ya. Kami bilang keberatan, ya mereka memahami keberatan kami ya. Nanti kami akan ada rapat-rapat selanjutnya gitu. Jadi ya ketika kami berterima kasih ya, mengapresiasi, karena ketika kami telepon, ketika kami hubungi memang langsung diterima gitu. Dan ini memang yang kami harapkan. Karena kan sebetulnya dari dulu ini yang namanya penyelenggaraan haji ini adalah penyelenggaraan bersama ya, bukan cuma Kementerian Agama. Itu semua mitra-mitra kita. Dan ini menjadi cermin wajah Indonesia juga nanti di luar gitu. Jadi makanya kami berharap sekali gitu ada respon positif dari pihak Garuda. Oke, saya ke Pak Alvin. Pak Alvin, ini kan kalau kita tadi mendengar dari pernyataan Bu Ana, akan ada efek-efeknya bahkan berdampak pada jadwal penerbangan begitu ya ke wilayah lainnya begitu. Nah, apa yang perlu diantisipasi oleh Garuda agar peristiwa semacam ini tidak terulang kembali?
Baik Mbak, saya sepakat ya dengan Bu Ana bahwa kalau terjadi seperti kemarin ini dampaknya kemana-mana karena pesawat yang sama itu kan nanti begitu sampai di Arab Saudi balik lagi ngangkut lagi dari kloter lain, Mhm. dari embarkasi lain. Jadi memang dampaknya kemana-mana. Nah untuk itu kalau saya kira kalau dari persiapan teknis dari pihak Garuda, saya yakin sudah melakukan sesuai prosedur. Nah, apa yang perlu disiapkan Garuda adalah eh, pesawat cadangan yang sama besarnya. Nah, ini memang tidak mudah ya. Hmm. Dari apa yang disampaikan Bu Ana tadi, Garuda menggantikan dengan pesawat yang lebih kecil untuk dua kloter. Nah, ini menjadi masalah. Mhm. Tapi kembali lagi Boeing 747 ini sudah tidak dioperasikan Garuda lagi. Hmm. Garuda pesawat terbesar yang dioperasikan Garuda adalah Boeing 777 dan itu pun mungkin juga sudah dialokasikan untuk mengangkut jemaah haji juga. Jadi Oke. ini dilematis. Saya kira ini juga harus menjadi perhatian Garuda. Mhm. Jika terjadi hal Hal semacam serupa, ini. mungkin bentuknya lain, tapi harus ada pesawat cadangan yang bisa mengangkut sekali angkut. Jadi Oke. jangan dipecah menjadi dua lagi. Saya kira itu. Oke, harus ada pesawat cadangan yang kemudian disiapkan Garuda, utamanya pesawat yang sama jenisnya agar bisa mengangkut dengan cepat begitu ya, tidak ada keterlambatan. Terima kasih pengamat penerbangan Alvin Lee telah bergabung bersama kami dan juga juru bicara dari Kementerian Agama Bu Ana Hasbi telah bergabung bersama kami. Selamat petang, sehat selalu Bapak-bapak dan juga Ibu-ibu.